Baik, sekarang kita belajar satu tema, bolehkah orang Kristen makan darah, ya. Dan ini bagian pertama, nanti kita sambung pada bagian yang kedua, itu di minggu yang akan datang. Apakah pada zaman sekarang orang Kristen boleh makan darah atau tidak? Nah, ini ada pro kontra yang hebat, ya. Apalagi ada kalangan-kalangan seperti Advent misalnya, yang jangankan darah, kopi pun tidak boleh diminum, ya. Nah, makan babi, RW, ya, lalu apalagi, ya, dan macam-macam yang lain, ya. Nah, jadi kelihatannya darah juga menjadi sesuatu yang dipersoalkan. Dan kalau makan darah tetap dilarang, maka ini penerapannya cukup banyak. Misalnya, anjing yang mau dimakan atau dimasak sebagai RW biasanya tidak disembelih, tapi dikeprok saja kepalanya, dipukul kepala di sini, mati. Lalu dimasak, nah itu berarti darahnya tidak keluar. Atau ada juga cara bunuh anjing yang lain adalah kasih masuk di dalam karung, ikat, lalu kasih tenggelam di dalam air. Jadi akhirnya anjing itu mati, lalu dibuat RW. Nah, itu darah tidak keluar sama sekali, ya. Nah, itu bagaimana caranya? Orang yang berburu, yang menembak binatang buruannya sehingga langsung mati, tentu juga tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari binatang buruannya. Kan paling ya darah sedikit saja, tapi seluruh darah di situ. Nah, kalau makan binatang buruan itu, maka darahnya juga masih tersisa cukup banyak di dalam. Pada waktu makan ikan atau steak yang dimasak kurang matang, kita sering melihat ada darah di sana. Ayam juga begitu, ya. Makan ayam bakar saja kadang-kadang ada, ya, merah-merah di situ, berarti itu darah, dan itu berarti tidak boleh dimakan. Banyak orang pada waktu mau memasak burung dara tidak membunuhnya atau menyembelihnya, tapi hanya dengan menutup hidungnya, dan ini tentu darah tidak keluar sama sekali. Dan bolehkah kita makan makanan atau masakan-masakan seperti ini? Nah, ini jadi problem. Kalau saja peraturan atau hukum ini tidak boleh makan darah masih berlangsung, maka rasanya ini terlalu rumit ini untuk dipraktekkan di dalam hidup kita hari lepas hari. Satu penerapan lagi tentang larangan makan darah adalah dari saksi Yehova. Saksi Yehova menggunakan larangan makan darah ini sebagai dasar untuk melarang transfusi darah, dengan alasan bahwa baik dengan makan darah maupun dengan transfusi darah dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau kita bisa menggugurkan ajaran yang melarang makan darah pada zaman sekarang, maka kita juga bisa menggugurkan argumentasi dari sekte sesat seperti saksi Yehova ini. Jadi mereka, saksi Yehova, tidak mau ada transfusi darah, berikan darah kepada orang lain tidak boleh, ya. Nah, atas dasar larangan untuk makan darah ini. Nah, sekarang mari kita memperhatikan beberapa ayat ini. Kejadian 9 ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Jadi, daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Perhatikan, nyawanya, yakni darahnya. Jadi, nyawa, yakni darah. Seolah-olah di sini ini mau mengatakan bahwa nyawa sama dengan darah. Ulangan 12 ayat 23. Tetapi janganlah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Darah ialah nyawa. Ya. Terus Imamat 17:11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu, dan seterusnya. Nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi di sini betul-betul dikatakan secara eksplisit bahwa nyawa itu sama dengan darah, atau darah sama dengan nyawa. Jadi dari sini kalau darah sama dengan nyawa, maka darah sama dengan makan nyawa. Dan karena itu maka itu sesuatu yang dilarang oleh Alkitab, ya, sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Nah, sekarang kita mau mempelajari ini
dalam dua poin besar. Pertama, apa maksudnya darah sama dengan nyawa? Ya. Kalau darah sama dengan nyawa, makan darah sama dengan makan nyawa. Gula darah sama dengan Gula nyawa. tekanan darah tinggi artinya Nyawa. ya. Begitu jatuh di sana kepala bocor darah keluar artinya sebagian nyawa tercecer di tanah. Nah, begitu kan? Siapa yang pernah sumbang darah di PMI itu berarti telah menyumbang sebagian nyawanya di sana. Nah, apa maksudnya? Apakah yang Alkitab maksudkan memang betul-betul darah ini identik dengan nyawa? Ya. Jelas bahwa dalam Kejadian 9 ayat 4 dan ayat-ayat yang tadi kita baca, darah diidentikan dengan nyawa. Tapi itu tidak bisa diartikan bahwa kitab suci mengajarkan bahwa darah betul-betul nyawa. Tidak bisa berarti begitu. Darah diidentikan dengan nyawa karena darah yang mengalir dalam tubuh seseorang adalah sesuatu yang menunjukkan atau membuktikan kehidupan. Kalau darah itu hilang, maka kehidupan pun berhenti dan nyawa melayang. Ya. Jameson, Fawcett, and Brown. Alasan yang diberikan darah adalah nyawa darinya mewujudkan suatu fakta yang tergolong di antara penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern yang paling hebat, bahwa darah adalah dasar kehidupan yang bersirkulasi. Menurut penelitian modern, darah itu adalah kehidupan yang bersirkulasi, terus mengalir dari ke seluruh tubuh. Albert Barnes, dia hidup selama darah mengalir. Maksudnya satu makhluk itu, manusia atau binatang, hidup selama darah mengalir dalam pembuluh-pembuluh darahnya. Pengeluaran darah sampai habis dari tubuh merupakan suatu alasan atau penyebab yang jelas dari kematian. Jadi, kalau darah sampai habis, artinya mati. Ya. World Biblical Commentary. Adalah mudah untuk melihat mengapa darah disamakan dengan nyawa. Jantung yang berdenyut dan denyut nadi yang kuat merupakan bukti yang paling jelas dari nyawa atau kehidupan. Jadi kalau kita pegang begini masih ada nyut itu kan pompa darah, ini kan artinya masih hidup. Tapi kalau dia sudah berhenti memompa dan darah sudah tidak jalan lagi, artinya sudah gini. Ya. Karena darah ialah nyawa, maka dalam Matius 27 ayat 24 dikatakan begini. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ini kata-kata Yudas tentang Yesus. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah. Dia tidak bilang menyerahkan orang yang bersalah, atau tidak menyerahkan nyawa orang yang tak bersalah, tapi menyerahkan darah yang tak bersalah. Karena darah itu ya kehidupan itu. Tapi jawab mereka, apa urusanmu dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Lalu ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air membasuh tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Tidak bersalah terhadap darah. Nah, maksudnya adalah kehidupan orang ini. Karena darah itu satu bukti tentang kehidupan. Nah, karena darah ialah nyawa, maka Tuhan menggunakan darah ini untuk menebus nyawa manusia. Dalam perjanjian lama digunakan darah binatang, dan dalam perjanjian baru digunakan darah Kristus. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang seperti orang Islam. Mereka bilang, kenapa untuk mengampuni dosa saya harus perlu pencurahan darah setengah mati, ya kan? Kalau di dalam surat Al-Quran dia bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kenapa mesti pakai darah? Dan ini membuat orang-orang seperti orang Islam sukar untuk memahami hal itu. Ya, sukar memahami hal itu karena ya kalau Tuhan Allah mau ampuni dosa sajalah. Mau pakai darah-darah segala, ya kan? Apalagi kalau kita menyanyi, dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Pusing mereka, ya kan? Kok mengampuni dosa saja, kok pakai darah tuh, ya? Nah, tapi di sini karena kita punya teologi di dalam perjanjian baru ini, itu tidak terlepas dari teologi dalam PL.
Apa yang ada di PL ini dilanjutkan di dalam PB dan di dalam PL, karena nyawa sama dengan dianggap identik dengan darah, maka Tuhan menebus itu dengan darah. Maka darah binatanglah yang dipakai. Darah binatang dipakai untuk menjadi korban penebus dosa. Tapi itu sebenarnya adalah bayang-bayang dari Kristus yang akan datang, sehingga dalam perjanjian baru Kristus mencurahkan darahnya. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa orang Kristen kok dalam konsep penebusan dosa, penyucian dosa itu harus ada unsur darah di dalamnya. Ya. Oke, itu pengertian dari darah sama dengan nyawa, tapi tidak berarti dalam pengertian sungguh-sungguh. Ini hanya membuktikan kehidupan. Nah, sekarang poin yang kedua adalah, bolehkah kita sekarang makan darah sekarang ini? Pada zaman Adam, manusia hanya boleh makan barang yang tak berjiwa, seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan. Ya, lihat Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Jadi, pada zaman Adam, makannya hanya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang makan daging, ya. Tidak ada yang makan daging atau makan apapun yang bernyawa atau berjiwa. Jadi apa? Orang yang makan sayur saja disebut apa? Ya, vegetarian. Jadi betul-betul manusia sejak awal adalah vegetarian. Tapi sejak zaman Nuh, setelah keluar dari Batra, maka Tuhan lalu izinkan manusia memakan binatang. Ini setelah Batra Nuh, air bah. Kejadian 9 ayat 34. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Jadi mulai dari zaman Nuh boleh makan daging, boleh makan binatang, tapi ada syaratnya, yaitu darahnya tidak boleh. Mengapa? Karena nyawanya, darahnya, nyawa. Jadi sudah boleh makan daging. Nah, yang jadi persoalan adalah seringkali dipikirkan Allah, mengapa waktu Adam itu Tuhan tidak kasih orang makan daging? Hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan saja. Tapi sejak dari Nuh, orang mulai makan daging. Ini juga berarti bahwa mulai dari Adam, Kain, Habel, semua itu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah makan daging. Ya. Dari mulai Nuh baru orang makan daging. Kita tidak ada contoh apakah Tuhan larang jangan makan daging, tapi mungkin Kain kepengen makan, jadi dia makan dan berdosa, tapi tidak ada keterangan tentang itu. Jadi kita boleh saja menduga bahwa Adam ini sampai Nuh baru orang makan daging. Jadi manusia entah berapa ribu orang sudah di sini, generasi di sini, mereka tidak pernah makan daging. Baru zaman Nuh ini boleh makan. Nah, kenapa? Mengapa di sini awalnya Tuhan tidak kasih izinkan orang makan daging, tapi di sini baru makan daging? Nah, ini Matthew Henry memberikan alasan mengapa mulai saat itu Allah mengizinkan manusia makan daging. Menurut Henry, air bah telah menghancurkan banyak kebaikan dari bumi dan membuat buah-buahan berkurang enaknya dan tidak bisa mencukupi gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Ini kan setelah air bah ini ya. Jadi kandungan vitamin di dalam buah-buah dan tumbuh-tumbuhan sudah tidak cukup lagi karena faktor pengaruh air bah. Sehingga Tuhan lalu akhirnya memberikan makan daging untuk mencukupi. Tapi waktu itu kan binatang banyak yang mati juga saat air bah itu. Ya memang. Tapi kan mereka punya nenek moyang kan ada diselamatkan. Jadi nanti mereka beranak cucu lagi, itu binatang-binatang boleh dimakan. Ya. Ya, yang tidak ikut naik Batra ya sudah. Sudah lewat itu.
Tapi kan di atas Batra itu kan muncul banyak binatang yang lain. Ini menjadi nenek moyang dari binatang-binatang yang muncul ini. Makanya kadang-kadang orang tanya, Pak, itu bagaimana dengan ini dinosaurus? Ya, itu dinosaurus besar begitu. Dan ini kalau memang dinosaurus tidak pernah ada, lalu bagaimana dengan itu fosil-fosil yang begitu besar? Ya. Asumsi kita begini, kalau memang itu fosil benar, itu kan nama dinosaurus itu kan dulu bukan namanya dinosaurus. Tidak tahu namanya apa, tapi pokoknya dinosaurus ini nama modern yang diberikan. Dinosaurus itu artinya kadal raksasa. Karena modelnya seperti kadal, ukurannya besar, lalu disebut dinosaurus. Itu ada orang beri nama, orang modern yang beri nama. Ya. Jadi kalaupun ada binatang seperti itu pada tempo dulu, pasti namanya bukan dinosaurus. Namanya apa? Nah, beberapa orang mengidentikan satu kata di dalam kitab Ayub yang tentang kuda Nil yang begitu besar. Nah, itu dalam disebut behemoth. Sehingga mungkinkah behemoth itu adalah dinosaurus? Tapi apakah lalu bagaimana sampai dinosaurus kalau memang pernah ada, bagaimana bisa kok tidak ada lagi? Sebagian orang mengatakan bahwa dia punah. Punah karena apa? Punah karena air bah. Jadi dinosaurus tidak ikut naik Batra, sehingga akhirnya musnah. Bayangkan kalau dinosaurus naik Batra, tenggelam semua. Tapi ada yang bilang, oh tidak, dinosaurus ikut naik, tapi yang naik ini dinosaurus anak, yang masih kecil. Ya. Nah, tapi nanti setelah dia keluar dari Batra, karena kondisi alam pasca air bah itu sudah tidak bersahabat lagi, maka terjadi mutasi dalam alam yang tidak sehat lagi, sehingga akhirnya mereka tidak bisa bertahan hidup dan pada akhirnya mati. Ya. Nah, jadi memang ada binatang-binatang yang mati, tapi kan ada yang hidup juga, dan karena itu maka setelah itu boleh dimakan. Menurut Henry, buah-buahan, sayur-sayuran pada waktu itu tidak lagi bisa mensuplai gizi manusia, dan karena itu maka Tuhan suruh makan daging. Adam Clark memberikan alasan yang sama dengan yang diberikan oleh Henry, tapi dia juga menambahkan alasan lain, yaitu adanya perubahan dalam diri manusia yang menyebabkan dia membutuhkan makanan yang lebih kasar dan lebih tinggi. Tidak bisa sekedar hanya buah-buahan saja atau sayur-sayuran saja. Nah, perhatikan bahwa pendapat dari Henry dan Clark ini dua-dua tidak punya dasar Alkitab, ya, hanya dugaan saja, mungkin saja, kira-kira saja. Dan karena itu kepastian benar atau tidak kita tidak tahu. Mengingat bahwa sejak zaman Nuh Tuhan sendiri mengizinkan manusia makan daging, maka tidak ada siapapun boleh melarang manusia untuk makan daging dengan menggunakan Kejadian 1 ayat 29, karena sudah dianulir oleh Kejadian 9 ayat yang ketiga. Jadi kalau melarang orang makan daging alasan kesehatan boleh. Ya, stop sudah makan daging. Nanti darah tinggi atau kolesterol dan boleh. Tapi stop sudah makan daging, itu berdosa. Kejadian 1 ayat 29. Oh, salah. Kenapa? Karena sudah dianulir oleh Kejadian 9 ayat 3. Jadi itulah sebabnya kita harus memperhatikan menafsir ayat itu. Tidak bisa buka mata kepada satu ayat, tutup mata kepada ayat yang lain. Harus ditafsir bersama-sama, maka harus disimpulkan Kejadian 1 ayat 29 dianulir oleh Kejadian 9 ayat 3. Juga orang Kristen sebetulnya tidak boleh mempunyai pandangan bahwa makan daging itu salah, dosa atau kejam. Nah, ini biasanya kaum vegetarian sekarang ini kan dalam mengkampanyekan makan sayur dan buah-buahan, okelah, baiklah. Tapi kalau itu alasan kesehatan tidak apa-apa, tapi mereka menganggap bahwa orang yang memakan daging itu tidak tahu perih kebinatangan. Ya, itu sesuatu kekejaman. Masalahnya Tuhan sendiri kan memerintahkan atau memberikan kebebasan bagi manusia untuk makan daging, dan untuk makan daging kan tentu harus ada binatang yang disembelih. Jadi kalau binatang disembelih baik-baik untuk dimakan, tidak ada soal. Kalau disembelih secara semena-mena, itu baru masalah.
Saya ini ya ular ya pernah makan, tikus ya pernah, kodok ya pernah, apa lagi? Kadal, toke. Dulu kami di kampus itu ada kebiasaan tiap bulan masa RW. Nah, tiap bulan, tapi 1 bulan ternyata anjingnya tidak didapat. Kita bingung mau dapat anjing di mana, tahu-tahu ada kucing masuk dapur. Ya kan? Ada kucing masuk dapur dan mereka sikat itu kucing, lalu akhirnya bikin kucing bumbu RW. Nah, ternyata saudara-saudara mereka masak ini kucing, ternyata ini kucing lagi hamil. Ya, jadi ada anaknya di dalam dan mereka campur sekalian. Ya, mereka campur sekalian dan rasanya saya hari itu mau muntah rasanya membayangkan hal seperti itu. Ya, tapi kalau memang bisa makan kucing terserah, asal jangan menyiksa kucing saja. Saya ingat dulu kalau masa kecil ya, kalau mau potong ayam untuk makan ini, saya tidak tahu tuh praktek itu benar apa tidak, tapi tiap kali pegang ayam itu selalu, bapak saya mau sebeli ini ayam, ada saya, adik-adik saya keliling di situ, bapak pegang ini ayam punya leher, taruh ini bulu-bulu di sini dan siap pisau di situ, tapi ajak mari kita berdoa. Jadi tiap kali potong ayam itu kita berdoa. Ya, tuh? Saya lupa entah doanya untuk apa. Tujuan doanya untuk apa, tapi ya. Tapi mungkin beliau bersyukur karena boleh disembelih dan dimakan, ya. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa itu sesuatu yang kejam, tidak tahu peri keberdatangan dan sebagainya. Tapi kalau ada orang Kristen seperti itu yang merasa bahwa tidak layak makan daging, tidak boleh makan daging, dan saudara ketemu orang itu, tak usahlah berdebat mati-matian, tak usahlah menyerang, membabi buta, tidak usah. Ya, untuk orang yang anti makan daging, saudara tidak usah terlalu keras dengan mereka, karena ada prinsip firman Tuhan. Lihat Roma 1 ayat Roma 14 ayat 1-4. Terimalah orang yang lemah imannya. Nah, kelihatannya orang yang tidak mau makan daging itu dianggap orang lemah imannya, ya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa dia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi ini orang vegetarian tuh kelihatannya orang yang lemah iman itu, ya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah dia berdiri, entah dia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tapi dia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kalau urusan kristologi, Yesus Allah atau bukan, kita mau baku sikat, baku patah terserah. Nah, urusan doktrin Tritunggal, urusan Alkitab firman Allah, urusan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, kita memang mesti berdiri dan tidak boleh bergeser. Tapi kalau hanya soal makan darah, sudahlah. Kalau kau tidak mau makan, ya sudah terserahlah. Ya, yang mau makan makanlah, yang tidak mau makan juga tidak apa-apa. Nah, persoalannya kalau memang Advent tidak mau makan daging, kita juga tidak persoalkan, terserah. Hanya masalahnya Advent mempersalahkan kita. Ya, kita sudah melakukan firman ini, yaitu membiarkan mereka yang lemah imannya itu, ya kan? Tapi mereka merasa bahwa kita telah tersesat dan melanggar firman Allah gara-gara makan RW, sate babi, sei babi, dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan kita tidak usah terlalu ngotot dalam hal itu, ya. Itu hal yang biasa. Kalau mau berdebat mati-matian, usahakan itu dalam hal yang mendasar. Kalau hal tidak terlalu mendasar, tidak usah terlalu ngotot, lalu akhirnya menghabiskan terlalu banyak energi pada hal yang bukan prinsipil, ya. Oke, kedua, teks ini ya, yang ayat-ayat yang kita baca tadi, kelihatannya melarang manusia makan darah. Kejadian 9:4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi boleh makan daging, tapi ada darah tidak boleh. Nah, benarkah ayat ini melarang makan darah? Dan kalau benar, apakah larangan makan darah di ayat ini juga dan dari ayat-ayat lain perjanjian lama masih berlaku sampai zaman sekarang? Nah, inilah titik pro kontranya yang hebat.
Ada sebagian orang mengatakan bahwa larangan di Kejadian 9 ayat 4 ini sudah tidak berlaku. Karena itu sekarang kita boleh makan darah. Ya. Bukan cuma boleh makan daging, tapi juga makan darah. Boleh. Tapi sebagian lain mengatakan peraturan Kejadian 9 ayat 4 masih berlaku dan karenanya tidak boleh makan darah sampai hari. Nah, sekarang kita mau melihat dulu orang-orang yang mengatakan aturan ini masih berlaku. Mereka punya argumentasi. Pertama, hukum Musa atau perjanjian lama melarang makan darah dalam banyak ayat. Bukan cuma satu saja, banyak. Imamat 7, 26-27. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediaman. Jangan memakan darah apapun. Baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi jangan main-main ini aturan ini ya. Siapa makan darah, hukuman mati. Kelihatannya tegas sekali, keras sekali. Karena itu maka bagi orang-orang Advent misalnya atau saksi Yehova, kita yang makan darah itu mereka anggap itu pelanggaran serius sekali. Karena di dalam PL itu pelanggaran ada yang denda, dihukum dengan denda, tapi pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa berat itu dihukum mati. Nah, kalau makan darah itu diancam dengan hukuman mati, ini menunjukkan bahwa makan darah itu suatu pelanggaran yang sangat-sangat fatal. Ya, sangat-sangat fatal. Dilenyapkan. Imamat 17 ayat 10-14. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun, juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perenteraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan harus mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Imamat 19 ayat 26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Ulangan 12, 15, 16. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberkatinya kepadamu di segala tempat. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya jangan kau makan, tapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Ulangan 12, 23, 25. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ulangan 15 ayat 23. Hanya darahnya jangan kau makan, harus kau curahkan ke tanah seperti air. 1 Samuel 14, 31-34. Dan pada hari itu mereka memukul kala orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat sedih, letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahat. Mereka mengambil kambing, domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian, lihat rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakan dengan darahnya. Dan dia berkata, kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seraklah di antara rakyat dan katakanlah pada mereka, setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam ke lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. Nah, ini kita lihat dari semua ayat ini, melanggar atau makan darah itu adalah suatu pelanggaran yang sangat-sangat besar, ya, diancam dengan hukuman yang sangat berat. Nah, sekalipun dikatakan darah apapun, ya,
Tapi dalam detailnya tidak pernah dikatakan darah ikan. Memang kalau ikan dipancing atau dijala dan beberapa menit saja mati, tidak mungkin mengeluarkan darahnya. Apakah memang pada saat itu darah ikan diizinkan untuk dimakan, atau ikan termasuk dalam kata apapun, jadi termasuk ikan dan tetap dilarang, kita tidak tahu. Problem tentang keharusan mengeluarkan darah ini terjadi pada saat seorang berburu. Kalau dapat buruan, lah bagaimana? Ya, ditembak atau dipanah kan keluar darah sedikit, mati dia, darahnya banyak. Bagaimana cara mengeluarkan darah dari binatang yang sudah mati? Nah, itu jadi problem. Jadi menurut orang-orang yang merasa bahwa Kejadian 9 ayat 4 ini masih berlaku, larangan tidak boleh makan darah, argumentasi mereka pertama, ini ayat larangannya banyak sekali. Bukan hanya satu, bukan cuma ini, tapi banyak ayat yang melarang. Kedua, argumentasi mereka kedua adalah Kejadian 9 ayat 4 bukan seremonial law, bukan hukum seremonial. Karena pada saat itu seremonial law belum ada. Hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan itu hukum seremonial. Seringkali kita bilang hukum seremonial sudah tidak berlaku lagi. Tapi masalahnya adalah ini pada zaman yang sangat tua. Hukum seremonial itu baru turun pada zaman Musa. Nah, ini masih zaman Nuh, sudah keluar aturan ini, berarti Kejadian 9 ayat 4 lebih tua dari hukum seremonial. Dan dengan demikian Kejadian 9 ayat 4 bukan hukum seremonial, dan karenanya tidak ikut berlalu dengan berlalunya hukum seremonial. Ya, ini mungkin akan merupakan argumentasi terkuat dari mereka yang memegang pandangan ini. Ketiga, mereka mengatakan dalam perjanjian baru juga ada ayat-ayat yang melarang makan darah. Bukan cuma PL, PB pun ada larangan. Kisah 15, 20 dan 29. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Ini kata rasul-rasul setelah bersidang. Sidang sinode pertama. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya, jauhkan diri dari itu. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan seterusnya. Jadi berarti mereka orang non-Yahudi di sini dilarang untuk makan makanan yang dicekik, berarti kan darah tidak keluar, dan juga dari darah itu mesti dihindarkan. Kisah 21-25. Tapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, bangsa-bangsa lain selain Yahudi, mereka bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah. Jadi lagi-lagi ini di PB ini Tuhan Yesus sudah selesai mati, sudah naik ke surga, tapi ternyata masih ada larangan untuk makan darah. Itu berarti bahwa larangan makan darah ini terus berlaku sampai zaman PB, masih terus berlaku sampai sekarang, terus berlaku. Karena itu hari ini kalau ada orang makan darah, maka dia berdosa. Ya. Itu pandangan dari orang yang menganggap Kejadian 9 ayat 4 masih berlaku. Sekarang pandangan kedua, orang yang mengatakan bahwa pada zaman ini larangan makan darah sudah tidak berlaku. Jadi sekarang boleh makan. Kejadian 9 ayat 4 dengan semua ayat yang lain ini sudah tidak berlaku. Nah, apa argumentasinya? Pertama, larangan makan darah dalam Taurat Musa sudah dihapuskan. Ini kita belum ngomong yang ini. Tapi yang ini tadi, banyak ayat yang disebutkan. Ini kan dalam Ulangan, dalam Imamat. Nah, itu kan hukum Musa. Nah, yang di hukum Musa ini sudah dihapus. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama, penebusan dosa dalam PL dengan menggunakan darah binatang merupakan tipe dari penebusan dengan darah Yesus dalam PB.
Jadi dalam perjanjian lama itu ada penebusan dosa pakai darah, yaitu darah binatang. Ini sebenarnya hanya bayang-bayang. Ini sebenarnya hanyalah satu tipologi, satu gambaran terhadap sesuatu yang akan datang, dan ini sesungguhnya menunjuk pada Kristus. Misalnya, ini darah domba. Tapi waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah domba Paskah disembelih, tapi Paulus mengatakan sebab domba Paskah kita pun telah disembelih, yaitu Kristus. Berarti itu memang gambaran tentang Kristus. Binatang atau domba di sini itu adalah gambaran Kristus. Kalau di sini yang dikorbankan itu dengan mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa, maka dalam perjanjian baru darah Kristus digunakan untuk penebusan dosa. Jadi itu gambaran. Nah, kalau kita melihat larangan makan darah dalam begitu banyak ayat dalam Taurat Musa, maka satu hal yang sangat penting dipertanyakan adalah mengapa hukum Taurat Musa itu larang makan darah. Ini kan banyak sekali. Tidak boleh makan darah, tidak boleh makan darah. Kenapa sih kok tidak boleh makan darah? Nah, kita akan melihat jawabannya dengan memperhatikan Wycliffe Commentary. Baik orang Ibrani ataupun orang asing yang tinggal di sana tidak boleh makan darah dengan cara apapun. Alasannya diberikan dalam Imamat 17 ayat 11. Yang pertama adalah bahwa itu merupakan cairan yang membawa kehidupan atau nyawa melalui tubuh, dan dengan demikian menggambarkan kehidupan atau jiwa, nepes atau nafas dari binatang. Jadi dianggap itu nyawa, karena itu tidak boleh dimakan. Yang kedua, dan sebetulnya alasan yang terutama, yang kedua ini yang paling mendasar, mengapa tidak boleh makan darah. Ini alasan yang terutama, dengan yang pertama hanya membentuk fondasi untuk kedua. Jadi alasan bahwa darah itu identik dengan itu adalah nyawa, itu hanya fondasi untuk alasan kedua yang lebih penting. Alasan keduanya adalah penebusan dosa dibuat dengan pengorbanan binatang. Yang ini yang saya bilang tadi di sini. Penebusan dosa itu dengan darah binatang, dengan mempersembahkan kehidupan atau nyawa dari binatang sebagai suatu pengganti dari kehidupan atau nyawa kita sendiri. Pencurahan dari darah sebagai cairan kehidupan atau nyawa merupakan persembahan dari bagian itu secara paling jelas menyatakan gambaran penebusan. Jadi mengapa? Saudara kalau lihat atau belajar tentang bagaimana orang Israel mengorbankan kambing domba mau sembelih itu. Ini misalnya ini kambing atau domba ya. Sekarang mau disembelih di atas mezbah. Itu bukan cuma sembelih-sembelih, ada doa. Tapi sebelum doanya itu tangan kiri itu ada di atas kepala domba atau kambing. Baru tangan kanan yang sebelih. Tapi pada waktu sebelum sebelih, tangan di atas di kepala domba, lalu ada doanya. Doanya tuh kira-kira kurang lebihnya begini, bahwa Tuhan, seharusnya saya yang dikorbankan di sini, tapi binatang inilah, terimalah binatang ini sebagai ganti nyawa saya. Tangan di atas kepala domba baru disembelih. Nah, itu aturannya seperti itu. Jadi seolah-olah di situ adalah binatang itu mewakili kita. Nah, kalau darah itu dikatakan darah itu nyawa, maka darah yang dicurahkan itu artinya suatu kehidupan ya yang dipersembahkan di sana di hadapan Tuhan. Gara-gara itu maka ini kambing ini atau domba ini ditaruh di atas mezbah. Lalu disembelih, darahnya kan dipersembahkan pada Tuhan. Nah, kalau darah ini adalah nyawa, maka nyawa binatang ini dicurahkan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Ini ganti saya, mestinya nyawa saya yang harus ditaruh di sini. Tapi dengan binatang ini dia mengganti nyawa saya sehingga saya tetap hidup. Tapi binatang ini yang jadi korban. Ya, itu mengapa sampai perlu ini ya. Coba perhatikan
Imamat 17 ayat 11-12, perhatikan ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi Tuhan memberikan itu. Ayat 10, Imamat 17 ayat 10 tadi, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun, aku menentang dia dan melenyapkan dia dari bangsanya. Ayat 10 melarang makan darah disertai ancaman hukuman mati. Ayat 11 dengan kata karena menunjuk bahwa ayat 11 merupakan alasan mengapa Allah melarang manusia makan darah. Alasannya adalah nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan darah itu digunakan sebagai pendamaian atau penebusan. Karena darah itu digunakan untuk penebusan. Darah itu bukan untuk manusia, untuk dimakan, tapi harus dipersembahkan pada Allah. Karena itulah maka ini zaman PL, ini mezbah, binatang ada di sini. Darahnya mengganti nyawa kita, maka darah dipersembahkan di atas mezbah. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti darah untuk Allah, tidak boleh untuk kamu. Kalau kamu makan darah, sama dengan kamu merampas apa yang menjadi bagian Allah. Kalau kamu merampas apa yang menjadi bagian Allah, Tuhan Allah akan melenyapkan kamu. Nah, itu alasannya. Bisa mengerti? Ya. Perhatikan lagi komentar dari Cale and the Leeds. Allah menetapkan darah untuk mezbah sebagai mencakup jiwa dari binatang, untuk menjadi perantara dari penebusan untuk jiwa-jiwa manusia, dan karena itu melarang penggunaannya sebagai makanan. Tidak boleh dimakan karena khusus bagi Allah. Henry, pada waktu mereka tidak bisa membawa darah kepada mezbah atau mencurahkannya di hadapan Tuhan sebagai kepunyaannya, mereka harus mencurahkannya di bumi sebagai bukan kepunyaan mereka. Ingat ya, darahnya kan mesti di mezbah. Kalau tidak bisa dibawa di sini, tadi kita baca ayat itu dicurahkan ke tanah seperti air. Jadi kalau tidak bisa di sini, di atas mezbah di tanah. Tapi tidak, untuk makan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu adalah kehidupan atau nyawa, dan karena itu sebagai suatu pengakuan bahwa itu adalah kepunyaan Dia yang memberikan nyawa atau kehidupan, dan sebagai suatu penebusan merupakan kepunyaannya bagi siapa nyawa atau kehidupan dikorbankan. Nah, ini kata-kata Henry di sini juga dia mengatakan bahwa darah tidak boleh dimakan untuk membuktikan bahwa itu kepunyaan nyawa, kepunyaan Allah. Tapi kalau itu alasan Henry, itu harus berlaku terus sampai sekarang. Sehingga bagian itu kelihatannya komentar Henry tidak bisa dibenarkan. Nah, perhatikan yang saya gambarkan ini. Saya ulang ya. Ini zaman DL. Untuk penebusan dosa dibutuhkan pengganti, dan penggantinya adalah binatang ini mencurahkan darah. Berarti darah dipersembahkan kepada Tuhan demi penebusan dosa. Karena itu darah tidak boleh dimakan. Ini sebenarnya adalah gambaran. Gambaran tentang siapa? Gambaran tentang Yesus Kristus, yang pada akhirnya Dia akan mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa. Saudara lihat baik-baik. Penulis Ibrani bilang begini, apakah darah binatang bisa menebus dosa? Tidak. Itulah sebabnya mereka harus memberikan persembahan kambing domba berulang-ulang, karena terbatas ini darah binatang. Tapi kalau Kristus korban yang sempurna, Dia hanya mencurahkan darahnya satu kali dan selama-lamanya. Dan salah satu prinsip di dalam tipologi adalah, kalau ini kan tipe, ini antitipe. Kalau antitipe sudah datang, tipe berhenti. Mengapa sekarang kita tidak potong korban domba lagi? Karena Kristusnya sudah datang. Tidak boleh korban domba lagi. Ini kan cuma bayang-bayang. Ini realita. Kalau realita sudah datang, bayang-bayang stop.
Nah, kalau begitu sekarang masih mempersembahkan binatang untuk penebusan dosa? Tidak lagi. Apakah sekarang kita masih membutuhkan darah binatang? Tidak lagi. Berarti di sini darah binatang dilarang makan. Mengapa? Karena itu untuk korban penebusan dosa. Tapi karena sekarang penebusan dosa sudah oleh Kristus dan darah binatang sudah tidak dipakai lagi, bolehkah kita makan darah? Boleh. Mengapa? Sudah tidak dipergunakan lagi untuk penebusan dosa. Kalau di dalam PL memang dipergunakan karena Yesus belum datang. Bisa paham ini? Ya. Karena itu maka kalau sekarang itu bukan sesuatu dosa karena antitipenya sudah datang, ya. Itu alasan pertama. Sekarang alasan yang kedua. Di halaman berikutnya, halaman 6. Larangan makan darah ini termasuk dalam hukum seremonial, yaitu hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan yang sudah tidak berlaku sejak kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, bahwa hukum ini, hukum seremonial ini, saya sudah berkali-kali menjelaskannya. Dalam hukum Taurat itu ada hukum moral, misalnya 10 hukum. Ada hukum sipil. Hukum sipil ini menyangkut undang-undang Israel pada waktu itu. Seperti ada nabi palsu, hukum mati. Ada yang kedapatan bersidak, hukum mati. Ya, ada yang makan darah, hukum mati. Ini hukum mati. Nah, ini kita tidak bisa terapkan di sini karena itu undang-undang pada saat itu. Tapi yang ketiga ini ada hukum seremonial. Hukum seremonial ini menyangkut hukum upacara, peribadatan. Misalnya kalau mau ke rumah Allah, perempuan haid tidak boleh masuk bait Allah. Ya, itu hukum upacara. Ya, hukum seremonial. Orang kusta tidak boleh masuk bait Allah, mesti jauh. Orang kusta harus disingkirkan keluar kampung. Nah, itu hukum-hukum yang termasuk hukum seremonial dan macam-macam yang lain yang dipenuhi atau yang memenuhi kitab imamat. Nah, itu biasa adalah hukum seremonial di sini. Nah, jangan makan darah itu termasuk pada hukum seremonial. Dan hukum seremonial ini sudah berhenti ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit. Nah, dari mana kita tahu ini? Pertama, sobeknya tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, atau ruang suci dan ruang maha suci pada waktu Yesus mati. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan saudara ingat, ini tirai bukan tirai main-main, bukan seperti kain jendela kita. Waktu saya khotbah tentang bait Allah, saudara lihat ya, itu bait Allah. Itu kira-kira diperkirakan gedung 26 lantai. Dan kalau tirai dari atas robek, itu sesuatu mujizat. Ada yang bilang itu karena gempa bumi makanya kain robek. Omong kosong, kain seperti itu tidak bisa robek karena gempa bumi. Ya kan? Karena itu arah robekannya dari atas ke bawah, itu menunjukkan Allah yang merobeknya. Dan apa artinya? Ini merupakan petunjuk bahwa Allah sudah menyingkirkan bait Allah dengan semua imam, upacara dan hukum-hukumnya. Bandingkan dengan Ibrani 10, 19-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena dia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Berarti dengan matinya Kristus, bait Allah, ruang maha suci, ruang suci, ini tirainya. Di sini ada tabut perjanjian dengan batu di dalamnya. Ya. Jadi perkakas-perkakas yang lain di luar ini pelataran. Kalau ini sudah dirobek, maka
pembatas antara ruang suci dan ruang maha suci sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada pembatas antara ruang maha suci dan ruang suci, maka dengan kata lain bait Allahnya sudah berakhir. Itulah sebabnya alasannya kita tidak setuju dengan pembangunan bait Allah ketiga yang dirancang oleh Israel sekarang. Ya. Dan karena itu orang Kristen tidak boleh mendukung Israel di dalam pembangunan bait Allah tiga. Termasuk dukungan doa, apalagi dukungan dana. Ya. Kalau ada dana, dukunglah gereja. Jangan dukung pembangunan bait Allah karena ini sudah berakhir. Nah, yang masuk ke sini ini kan imam besar. 1 tahun 1 kali. Untuk bawa korban binatang lalu dipercikan darahnya di tembok-tembok itu. Nah, kalau bait Allahnya sudah berakhir artinya apa? Bait Allahnya selesai, imamnya selesai, korban binatangnya selesai, pakai darah binatang selesai, semua upacara-upacara di sini selesai semua. Maka itu berarti bahwa seluruh aturan seremonial bubar setelah kematian Tuhan Yesus. Ya. Berikut, tidak ada lagi keharusan sunat dalam perjanjian baru, karena keharusan sunat merupakan salah satu dari hukum seremonial. Paulus bilang, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi. Ya. Jadi dengan sunat berakhir berarti hukum seremonial juga berakhir. Berikut kisah 10. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat di Yope kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus di atas rumah untuk berdoa. Dia merasa lapar dan ingin makan. Ingat, Petrus kepengen makan. Ya. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Ini binatang haram semua ini. Nah, yang tidak boleh dimakan dalam perjanjian lama. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Berarti Tuhan suruh Petrus makan ini binatang heran. Padahal ini penglihatan saja, ini tidak sungguh-sungguh, tapi ada dalam penglihatan. Tapi biarpun penglihatan, Tuhan menyuruh ambil dan makan. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Namanya dia orang Israel, jadi dia pegang ketat ini hukum. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata padanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini sebenarnya adalah petunjuk tentang bagaimana Petrus harus masuk ke rumah Kornelius, orang non-Yahudi yang dianggap haram juga oleh orang Israel, untuk beritakan Injil pada dia. Ya. Dan karena itu ada sebagian orang mengatakan bahwa ini tidak ada hubungan dengan soal makan. Tapi menurut saya sekalipun demikian, untuk menerima orang non-Yahudi, tapi mengapa sampai Tuhan untuk membuat Petrus mau ke rumah Kornelius dan menyambut orang non-Yahudi, memberitakan Injil pada dia? Kenapa Tuhan harus pakai gambaran binatang haram lalu suruh Petrus makan? Menurut saya sedikit banyak itu memberikan gambaran bahwa memang kata-kata di sini, apa yang Tuhan nyatakan halal tidak boleh kau haramkan. Berarti ini seolah-olah di sini Petrus membantah, aku belum pernah makan. Itu kan Petrus berpegang pada firman Tuhan di perjanjian lama. Tapi rupanya ini sudah masuk masa perjanjian baru. Kristus sudah mati. Maka apa yang dinyatakan halal tidak boleh diharamkan. Karena itu maka boleh dijadikan dasar bahwa kita boleh makan daging apapun. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus mati, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi saya bilang ya, hukum Taurat ada hukum moral, ada hukum sipil, ada hukum seremonial. Nah, pada waktu Yesus mati dikatakan bahwa dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Ini tidak boleh diartikan bahwa semua ini dibatalkan.
Kalau semua ini dibatalkan, di sini adalah jangan bersinah. Kalau jangan bersinah dibatalkan, artinya sekarang boleh bersinah. Jangan membunuh. Kalau dibatalkan, berarti sekarang boleh membunuh. Jangan saksi dusta. Ini dibatalkan, sekarang menjadi saksi dusta. Tidak boleh diartikan. Itu artinya bahwa bicara tentang hukum moral tidak boleh stop. Hukum moral terus berjalan. Hukum sipil masih berjalan? Tidak. Mengapa? Karena kita tidak hidup di Israel pada zaman dulu. Kita ini bangsa lain. Jangankan kita bangsa lain, Israel dulu dan Israel yang kemudian saja tidak boleh. Sekarang, menurut hukum sipil, orang yang kedapatan berzina harus hukum mati. Ternyata di Yohanes pasal 8 ada perempuan yang kedapatan berzina dan mereka datang. Menurut hukum Musa, dia mesti dilempar mati. Yesus bagaimana? Yesus tidak menghukum mati. Mengapa? Karena mereka saat itu dikuasai oleh orang Romawi. Karena pemerintah Romawi, maka undang-undang Romawi lah yang berkuasa, bukan undang-undang Israel. Undang-undang Romawi yang berkuasa. Menurut undang-undang Romawi, orang Romawi punya 2 undang-undang dan undang-undangnya tidak sama rata. Pertama, namanya Ius Romanus. Ya. Nah, lalu kedua Ius Gentium. Nah, Ius Romanus ini untuk orang Roma saja. Nah, ini untuk orang-orang non-Romawi semua. Ini misalnya, hukum untuk orang non-Romawi adalah kalau hutang mesti bayar. Kalau untuk orang Romawi, kalau hutang boleh tidak bayar. Gitu. Ada perbedaan. Menurut hukum ini, orang non-Roma kalau salah tidak perlu pengadilan pun bisa dihukum. Tapi untuk orang Roma, Ius Romanus, tidak bisa. Harus dihakimi dulu. Buktikan salah di depan pengadilan baru boleh dihukum. Itulah sebabnya ketika mereka hajar Paulus, Paulus bilang begini, apa kau menghukum seorang Romawi tanpa diadili? Kaget mereka. Mereka tidak sangka bahwa Paulus ini ternyata warga negara Romawi. Ya kan? Itu kami selalu itu, waktu saya sementara tanya jawab itu kan, kalau bertanya jawab live itu terus terang saya tidak terlalu banyak kendala. Mengapa? Karena mulai dari tahun berapa itu? 2004 saya terjun dalam dunia tanya jawab. Sampai 2016, ini sudah 12 tahun urusan yang tanya jawab saja. Ya. Jadi nyaris semua pertanyaan yang kira-kira ada di kepala orang Kristen itu secara umum itu saya tahu. Tapi yang paling rumit itu adalah orang tanya ayat. Kalau dia bilang, Pak minta penjelasan ayat dari Kolose, saya agak tenang. Kenapa? Karena perjanjian baru saya cukup kuasai. Pak tolong jelaskan ayat dari Sakaria. Woi, saya sudah bingung. Kalau buka itu ayat, baik kalau saya tahu. Kalau saya tidak tahu bagaimana? Nah itu yang rumit. Itu kalau tanya jawab live begitu. Kalau kesempatan periksa ya tidak apa-apa. Nah kemarin itu ada orang tanya sama saya, bagaimana Paulus itu bisa jadi warga negara Romawi padahal dia orang Yahudi? Dan saya belum pernah tahu itu. Nah karena itu pada saat siaran radio berjalan, lalu ada lagu, saya break sejenak, langsung saya buka ini tafsiran, periksa baca satu-satu. Ternyata baru diberitahu bahwa bapaknya Paulus ini, mereka kan orang dari Tarsus. Bapaknya Paulus ini pernah berjasa membantu militer Romawi. Karena itu sebagai penghargaan kepada bapaknya Paulus itu lalu diberikan kewarganegaraan Romawi. Nah, jadi bapaknya Paulus itu berwarga negara Romawi, karena Paulus ini keturunannya ya otomatis berwarga negara Romawi walaupun berdarah Yahudi. Nah, itu begitu. Karena itu maka salah satu dalam Ius Romanus itu adalah tidak bisa dihukum tanpa diadili. Nah, karena itu maka orang kaget bahwa ternyata Paulus ini orang Romawi tidak bisa dihukum seperti sembarang. Karena itu Paulus bilang, aku naik banding kepada Kaisar. Ini Kaisar Romawi. Ini warga Roma yang bicara. Karena itu Paulus perlu dikirim lagi
naik kapal ke Romawi untuk dia adil di sana, naik banding. Itulah sebabnya Paulus sampai di Roma. Menurut hukum Romawi, kamu yang non Yahudi, non Romawi tidak bisa ambil keputusan hukum orang sembarang, tidak bisa. Yang memutuskan hukuman mati harus Roma yang putuskan. Tidak bisa orang Yahudi karena ini bangsa kita jadi hukum mati, tidak bisa. Itu berarti hukum sipil bangsa Israel yang berzina hukum mati, nabi palsu hukum mati, ini hukum mati tidak bisa berlaku lagi pada zaman Romawi. Untuk membunuh Yesus saja pemimpin agama pun tidak punya hak. Harus keputusan penyaliban Yesus harus turun dari Romawi. Itulah sebabnya mereka mencoba mempengaruhi Pilatus. Karena Pilatus ini kan gubernur Romawi. Jadi harus Pilatus yang kasih keputusan, ambillah salibkanlah dia. Itu kan Romawi. Berarti pada saat Romawi berkuasa saja hukum sipil sudah tidak berlaku. Kalau sekarang kita di Indonesia, tidak, kita ada undang-undang Indonesia. Hukum sipil tidak boleh berlaku. Berarti hukum sipil hanya berlaku untuk Israel saat itu saja. Israel sekarang pun tidak berlaku. Kalau hukum moral terus berlangsung, hukum sipil memang karena kondisi tidak bisa diterapkan. Nah, lalu yang dimasukkan Efesus 2 ayat 15 ini, dia telah dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya. Hukum yang mana? Pasti hukum seremonial. Kalau hukum moral tidak bisa batal. Ya, lihat Matius 5 ayat 17-19. Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Karena aku berkata, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, dan seterusnya. Matius 5 ayat 17-19 tidak boleh ada hukum dibatalkan, itu ini. Tapi Efesus 2 ayat 15 itu ini. Ya. Jadi dalam persoalan hukum moral 10 hukum berlaku terus. Tapi Matius 7 ayat 19 mendukung ini. Efesus 2 ayat 15 mendukung ini. Saudara dengar itu debat dadakan saya dengan Pak Lukas itu, ya. Dia mati-matian mau semua hukum harus berakhir, ya. Nah, saya ya ada 2 orang sakit. Ada 2 orang sakit, ada keluarga sakit, dan entah bagaimana mereka undang ini beliau ini. Jadi saya juga hanya pergi duduk saja dan dia injili ini orang sebelum doakan. Tapi injilinya menegaskan bahwa kita hidup tidak di bawah Taurat lagi. Jadi semua hukum Taurat sudah berakhir. Nah, mati-matian semua. Jadi akhirnya saya tanya, mati-matian tidak sudah berakhir. Dan terus sekarang boleh berzina atau tidak? Tidak boleh. Berarti masih berlaku? Iya, masih. Ya, silakan tuh di Facebook tuh coba dengar baik-baik itu, ya. Sebentar dia bilang tidak berlaku, sebentar dia berlaku, tidak lagi berlaku lagi. Nah, ini jadi yang tidak berlaku hukum seremonial. Yang jadi masalah sekarang, yang jadi perdebatan banyak itu adalah persembahan persepuluhan itu masuk mana? Nah, sebagian orang menganggap itu masuk hukum seremonial, dan karena itu mereka menganggap bahwa seluruh hukum seremonial termasuk persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Ya. Kalau memang hukum persepuluhan termasuk hukum seremonial, maka persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Maka saudara tidak boleh berikan persembahan persepuluhan lagi. Salah itu. Memberikan persembahan persepuluhan itu termasuk masih berpegang pada hukum Taurat seremonial yang sudah ditiadakan. Begitu. Tapi saya berpandangan bahwa persepuluhan tidak masuk hukum seremonial, tapi hukum moral. Tapi kita bukan dalam rangka bahas itu. Nah, lalu juga kita melihat surat Ibrani. Surat Ibrani ini adalah seperti dibilang, ya, saya pernah jelaskan. Surat Ibrani tidak tahu siapa yang tulis. Ada yang bilang ini Priscilla dan Aquila, ada yang bilang Apolos, ada yang bilang Paulus.
tapi juga agak sukar kalau menganggapnya Paulus. Karena Paulus punya gaya tulis itu selalu bikin surat salam pembuka, lalu ada salam penutup. Dia memperkenalkan diri, dari Paulus, hamba Yesus Kristus, bla 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 bla, gini seterusnya. Lalu bagian ekornya itu harus salam kepadamu dari ini. Tapi surat Ibrani ini tidak pakai gaya begitu. Dia start langsung isi. Ibrani 1 ayat 1. Ya. Sejak dari zaman dahulu Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan para nabi, tetapi pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan seterusnya. Tidak pakai pembukaan apapun, to the point. Karena itu para ahli laut kayaknya bukan Paulus, bukan gaya tulis Paulus. Tapi yang lain ini Paulus. Tapi kenapa tidak ada surat kata pendahuluan? Ini karena surat umum, semacam khotbah umum yang disebarkan, makanya tidak perlu ditujukan pada siapa-siapa. Jadi memang ada pro kontra. Sampai Origenes, seorang bapak gereja, mengatakan hanya Tuhan Yesus yang tahu siapa yang tulis surat Ibrani. Tapi siapapun dia, kelihatannya dia adalah dari kalangan imam. Mengapa bisa menduga begitu? Karena disinilah dia sangat mengerti aturan seremonial, hukum-hukum korban di dalam perjanjian lama. Dia tahu. Dan karena itulah maka dia membandingkan antara hukum seremonial Yahudi dengan iman Kristen. Nah, itu hebat orang ini. Ini orang misterius, ini hebat sekali. Jadi dia buktikan bahwa Musa itu pelayan di rumah Allah, tapi Yesus itu pemilik rumah Allah. Orang Yahudi bilang kami punya tempat kudus di bumi, tapi dia bilang kamu punya tempat kudus di bumi, kami punya tempat kudus di surga. Kristen punya. Kami punya imam besar, tapi penulis Ibrani bilang kami punya imam besar di surga. Imam besarmu berdosa, tapi imam besar kami ini, biarpun dia menderita karena pencobaan, tapi dia tidak berdosa. Karena dia tidak berdosalah dia menderita pencobaan, dia bisa menolong dan bersimpati kepada kita yang berdosa. Kami punya korban domba, ya, tapi penulis Ibrani bilang, apakah darah domba bisa menghapus dosa? Tidak. Itulah sebabnya setiap tahun orang persembahkan kambing domba. Tapi Yesus, imam besar kami, mempersembahkan satu kali korban selama-lamanya dan sempurna. Kami punya imam dan punya korban. Lah kalau imam kamu Yesus, korbannya siapa? Penulis Ibrani bilang korbannya sekaligus imamnya sendiri. Ya. Nah lalu mereka bilang Yesus imam dari mana? Dari Hong Kong. Mengapa? Karena imam itu harus dari suku Lewi. Sedangkan Yesus itu bukan suku Lewi, suku Yehuda. Lalu penulis Ibrani mengatakan, oh begitu ya. Sekarang tanya, imam itu terima persembahan persepuluhan. Abraham, bapakmu, nenek moyangmu itu memberikan persembahan persepuluhan kepada seorang misterius yang namanya Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Coba. Siapa bapaknya? Tidak ada yang tahu. Siapa ibunya? Tidak ada yang tahu. Dari garis keturunan mana? Suku mana? Dia hidup belum ada suku-suku Israel. Karena di zaman Abraham, suku Israel Lewi itu baru ada pada anak-anak Yakub. Tapi ini Abraham, nenek moyang, dari mana dia? Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kapan dia lahir? Tidak ada yang tahu. Kapan dia mati? Tidak ada yang tahu. Saat angkat dia jadi imam? Tidak tahu. Kapan berhenti jadi imam? Tidak tahu. Ini manusia misterius. Tapi manusia misterius seperti ini, Abraham bapakmu bisa berikan persembahan, berarti dia imam. Imam tapi silsilah tidak jelas. Kalau Melkisedek bisa jadi imam padahal dia tidak jelas sama sekali asal usul, mengapa Yesus tidak bisa? Ya tapi imam kan harus melalui Lewi, dari Harun. Ya, Yesus Tuhan kami, imam besar kami itu keimamannya bukan dari jalur Harun, tapi dari jalur Melkisedek. Nah itu kira-kira argumentasinya begitu. Ini orang hebat sekali nih penulis Ibrani. Ya. Jadi dia lagi membandingkan antara iman Kristen dan iman Yahudi. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana dia berargumentasi. Ibrani 8. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, ini perjanjian lama dengan hukum seremonial, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua.
dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Jadi penulis surat Ibrani mengatakan itu aturan-aturan seremonial perjanjian lama itu sudah tua dan usang. Sekarang Yesus bicara tentang perjanjian yang baru. Sekarang Ibrani 9. Ini panjang tapi kita ikuti alurnya. Memang perjanjian yang pertama ini hukum seremonial. Perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah, untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Ini kan ruang Maha Kudus ya. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dan roti sajian. Bagian tersebut disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai, ini tabir itu, tirai yang robek itu ya. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat Maha Kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Kalau dia bukan imam, dia tidak akan tahu ini semua. Ya, kelihatannya dikuasai sekali. Ya. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tapi di dalam kemah yang kedua, maksudnya ruang Maha Kudus, ya, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus belum terbuka selama kemah pertama itu masih ada. Karena tirai masih menghalangi jalan ke tempat kudus, jalan ke Allah masih tertutup. Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan yang dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, ini semua hukum seremonial, ya. Makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan hanya peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kalau waktu pembaharuan sudah datang, tidak berlaku lagi. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Imam 1 tahun 1 kali, dan tiap tahun mesti masuk. Tapi Yesus masuk 1 kali selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu Buddha menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wah, ini orang hebat sekali, ya. Ini teolog misterius seperti Melkisedek juga. Kita tidak tahu dia siapa. Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ingat, dia bilang hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, tapi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum seremonial itu hanya bayangan, bukan hakikat. Karena itu dengan korban yang sama, kambing, domba dan lain sebagainya, dan setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Maksudnya begini, korban tidak sempurna. Kalau korbannya sempurna, pasti kita tidak kasih korban lagi. Tapi kenapa kita kasih korban tiap tahun? Ini karena korban itu tidak sempurna. Makanya terus-terus. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika dia masuk ke dalam dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan.
Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, melakukan kehendakku ya Allahku. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendakmu. Yang pertama dia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ingat, yang pertama, yang bayang-bayang semua itu dia hapuskan untuk menegakkan yang kedua, ya. Dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan itu selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Wah, puji Tuhan ya, jadi orang Kristen ya. Kalau jadi orang Yahudi, tiap tahun mesti urus kambing domba terus. Tapi jadi orang Kristen satu kali selama-lamanya. Ya. Mengapa sampai penulis surat Ibrani tulis panjang-panjang begini? Karena ada banyak orang Yahudi jadi Kristen, tapi murtad lagi kembali ke Yahudi. Makanya penulis surat Ibrani tulis surat Ibrani untuk orang-orang Yahudi supaya jangan murtad. Kenapa? Karena kamu sudah mendapatkan yang terbaik dalam Kristus. Masa ini kan di sini kan hanya dapat bayang-bayang saja. Yang ini hakikat. Masa kamu sudah dapat hakikat kembali lagi ke bayang-bayang? Ya kan? Ini di bayang-bayang ini orang kasih korban kambing domba. Tapi hakikatnya sudah Kristus satu kali selama-lamanya. Masa sudah dapat yang hakikat satu kali selama-lamanya mau kembali lagi pada kambing domba? Ingat, Yesus Kristus mati berapa tahun yang lalu? Dari dulu kita bilang 2000 ya. 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban mati itu. Saya dulu heran. 2000 tahun depan juga masih 2000 juga. Tahun depan masih 2000 juga. Ya, itu umum sajalah. 2000-an tahun yang lalu Yesus sudah berkorban bagi kita. Maka sejak dari 2000 tahun yang lalu orang Kristen tidak lagi mempersembahkan kambing domba. Sekarang sudah 2000 tahun yang lalu. Dan yang setelah lewat kita ada di sini. Kalau sampai ada sekarang orang Islam dan Yahudi masih korban kambing domba. Kalau ada orang Kristen yang masuk Islam, dia mundur 2000 tahun yang lalu, mengalami kemunduran 2000 tahun. Tapi kalau ada orang Kristen, orang Islam masuk Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Saudara mau mundur atau mau maju? Orang sudah punya korban sekali selama-lamanya, kau kembali lagi pada itu binatang. Bodoh sekali. Jadi itu mual kira mereka pintar. Ya, sebetulnya itu bodoh. Sudah mendapatkan hakikat kembali ke bayang-bayang. Tapi yang mereka sebut murtadin itu pintar, ya kan? Karena meninggalkan bayang-bayang dan mendapatkan hakikatnya, ya. Jadi hukum seremonial sudah berlaku. Kalau masih ada orang menganggap bahwa larangan makan darah dalam hukum Taurat itu tetap berlaku, maka orang itu juga harus menganggap bahwa memakan binatang-binatang haram yang disebutkan Imam 11 juga masih dilarang zaman ini. Kalau mau ngotot bahwa tidak bisa, harus tetap berlaku, ya ingat itu Imam 11 ada menulis banyak, bukan hanya darah, banyak. Jadi kau tidak boleh makan yang lain pun, ya, termasuk ayam pun tidak boleh, karena itu dilarang. Ya. Orang itu juga harus menganggap bahwa memakan lemak juga dilarang pada zaman ini. Karena ingat bahwa yang dilarang di dalam hukum seremonial bukan cuma darah, lemak juga tidak boleh. Perlu diingat bahwa selain larangan makan darah, hukum Taurat juga sangat menekankan larangan memakan lemak. Ini pasti akan makin memusingkan karena tiap kali makan daging apapun bisa ada lemaknya. Ya. Ada
satu hal yang menarik bahwa larangan makan darah dan lemak seringkali digabungkan menjadi satu. Imamat 7. Tuhan berfirman pada Musa, katakanlah pada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing jangan kau makan. Lemak tidak boleh. Lemak bangkai, lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Ya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun dari segala tempat kediamanmu, darah burung, darah hewan. Setiap orang memakan darah, nyawa orang itu harus dilenyapkan. Jadi ini ada satu paket. Bukan hanya jangan makan darah, tapi juga jangan makan lemak. Kalau kau menganggap bahwa makan darah masih terus berlaku, larangan makan darah masih terus berlaku, juga lakukan. Jangan makan lemak juga. Tapi anehnya, orang Advent dan Saksi Yehova tidak mau makan darah, tapi lemak mau. Ya kan? Ini harus. Semua tidak boleh. Ya. Lemak memang diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan, seperti dilakukan oleh Habel. Ya. Juga larangan makan lemak dalam ayat-ayat lain sudah lihat ada banyak ya. Nah kita lihat beberapa saja. Yeskiel 44 ayat 6-7. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk ke dalam tempat kudusku dan dengan kehadiran mereka menajiskannya. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yakni lemak dan darah, dengan berbuat begitu kamu telah mengingkari perjanjianku dan daripadanya dengan segala perbuatan yang keji yang sudah-sudah. Perhatikan kata yang digarisbawahi, santapanku, yaitu lemak dan darah. Jadi lemak dan darah itu Tuhan punya bagian. Ya. Karena itu, kalau mau ngotot sekarang tetap tidak boleh makan darah, harus juga tidak boleh makan lemak. Saya pernah bertemu dengan satu orang, dia lihat saya gemuk sekali, dia bilang ini gara-gara merampas bagian Tuhan ini. Santapan Tuhan kita ambil ini jadi begini ya. Yeskiel 44 ayat 15. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dan Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka lah yang akan mendekat padaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Sama. Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kaum turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali makan lemak dan darah. Itu dua paket. Satu paket. Lemak dan darah itu satu paket. Jadi kalau mau terima dua-dua, tolak dua-dua. Ya. Tapi bagaimana yang dibilang ketetapan itu selama-lamanya? Lah berarti masih tetap berlaku. Nah, karena kalau saudara lihat juga bahwa sunat pun itu perjanjian itu selama-lamanya. Tapi ternyata di PB itu hapuskan. Ya, dihapuskan. Digabungkannya larangan makan lemak dan darah menunjukkan bahwa larangan makanan hal-hal itu disebabkan karena keduanya dipersembahkan untuk Tuhan. Seperti yang diperintahkan dalam ayat-ayat itu. Ya. Jadi soal kata-kata selama-lamanya, Kejadian 17 ayat 7-13 juga mengatakan surat selama-lamanya. Ya, perjamuan Paskah juga demikian. Tapi toh pada akhirnya dihapuskan. Jadi yang kekal itu adalah artinya atau maknanya, bukan praktiknya. Sunat itu kekal, tapi di PB sunat ditiadakan. Yang kekal itu maknanya. Demikian juga dengan Paskah, demikian juga dengan makan darah, makan lemak. Ya. Nah, jadi ini dasar. Saya kira dasarnya cukup kuat, tapi kita masih punya problem. Pertama, tadi kita bilang hukum seremonial sudah berakhir, tapi bukankah Kejadian 9 ayat 4 tidak termasuk hukum seremonial? Ini belum dijawab. Kedua, bagaimana dengan ayat-ayat Kisah Rasul tadi di dalam perjanjian baru bahwa masih ada larangan makan darah? Nah, ini kita bahas pada minggu depan. Ya, pelajaran kita sampai di sini. Tuhan memberkati.